jadi beberapa waktu yang lalu ya Pak ya, pernah di tim pemeriksa daerah dua periode Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selamat datang Pak Sri di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, sahabat Bawaslu, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang kode etik mungkin ya Pak ya, tentang kode etik. Nah, barangkali sahabat Bawaslu, hari ini di KPP sangat luar biasa Pak kerjanya. Banyak penyelenggara yang dalam tanda petik bahkan dari daerah sampai tingkat nasional itu dipecat sama di KPP. Ini gimana Pak? Sampai hari ini Bapak melihat tren dugaan pelanggaran kode etik ini gimana menurut Bapak? Jadi begini, pertama bahwa tingkat pelanggaran kode etik pada pemilu tahun 2024 ini, kalau di prosentase trennya itu mencapai 1000% lebih. 1000% dibandingkan pemilu tahun 2019. Nah, tentu ada satu pertanyaan. Kenapa itu terjadi? Apa penyebabnya? Terkait dengan masalah kode etik, itu terkait dengan sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau mereka yang punya legal standing terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini DKPP juga penyelenggara pemilu yang secara kebetulan dalam atribusinya itu mempunyai satu kewenangan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap kode etik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Nah, kalau itu kita lihat dalam perspektif satu terhadap pelanggaran, kedua terhadap tingkatan, itu apakah pertanyaannya? Ini tingkat kedewasaan dan kecerdasan serta pemahaman masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan sampai pada pelaksanaan. Apakah begitu? Yang pertama. Yang kedua, indikator yang banyak dilakukan dalam konteks pengaduan itu ada 13 ya sebenarnya. Ada 13 indikator ya Pak yang bisa diadukan ya Pak. Tapi yang paling banyak itu hanya 3 terkait dengan keadilan, kejujuran, dan profesional maupun proporsional yang banyak dilanggar. Menurut masyarakat itu banyak dilakukan pelanggaran terhadap itu. Contoh terkait dengan keadilan itu terkait dengan masalah netralitas, profesional tidak menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kewajibannya. Itu banyak sekali terjadi pengaduan dari masyarakat. Berikutnya, tadi yang pertama, apakah benar masyarakat itu sudah begitu melek, sudah begitu cerdas, sudah begitu paham terhadap apa yang disebut dengan proses pemilu. Sebagai tim pemeriksa daerah, sebenarnya merasa prihatin. Iya Pak. Prihatinnya gimana Pak? Kok bisa prihatin? Kenapa kok terjadi begitu signifikan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Keprihatinan ini kita koneksikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Saya sering memberikan pemahaman dalam konteks sosialisasi terhadap
para penyelenggara pemilu hampir di seluruh Jawa Timur, kecuali yang jauh-jauh ya, Banyuwangi, Pacitan, sangat jauh sekali, sehingga tidak tahu kalau pasangan saya ada satu namanya Dr. Aris itu dari UNER juga. Mungkin di Aris yang memberikan sosialisasi itu. Jadi begini, indikator masyarakat, partisipasi masyarakat itu bisa dilihat dari motivasi. Pertama, apakah benar masyarakat itu mempunyai sense of belonging, sense of crisis terhadap permasalahan pemilu. Hal ini kalau memang benar, pertama itu tadi ditunjukkan dengan adanya saya punya hak, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab. Itu masyarakat. Yang berikutnya, apakah memang benar bahwa peserta pemilu itu juga sudah proporsional dan profesional? Oh iya. Tentu menyangkut misalnya masyarakat ya harus kaitannya dengan peserta pemilu. Apakah begitu? Terus yang ketiga, apakah tingkat partisipasi masyarakat, motivasi masyarakat itu kalau dilihat tingkat keberhasilan penyelenggara pemilu dalam menarik simpati dan empati masyarakat untuk menggunakan hak pilih, itu tingkatnya berapa coba? Average seluruh Indonesia 82%. Wah, yang tinggi Pak ya. Tinggi. Nah, kalau itu terhadap saya korelasikan dengan indikator saya yang ketiga, apakah dia benar menggunakan yang 1 dan 2 tadi, atau dia hanya sekedar mau datang mau memilih kalau ada interaksi. Interaksi berkaitan dengan timbal balik, untung rugi gitu ya. Nah, datanglah ke TPS, ada insentif. Apakah begitu? Nah, ini sedang lagi dilakukan penelitian. Lakukan penelitian. Apakah benar tingkat 82% itu memang sudah memenuhi syarat indikator 1, indikator 2 tadi? Profesional, proporsionalnya, integritas peserta pemilu, ini juga harus ada korelasi. Masa penyelenggara pemilu aja yang kena? Berikutnya terkait dengan apakah masyarakat itu hanya sekedar meniru saja? Oh, ya. Beberapa waktu yang lalu ramai Pak, di media ketika misalkan Mendagri ngomong salah satu problem konteks pilkada ya Pak, pemilihan adalah soal netralitas penyelenggara. Itu yang bikin rumit katanya. Bapak menanggapinya gimana dengan komentar itu Ya. Pak? Kalau saya secara kelembagaan begitu, dalam konteks pada saat itu masih sebagai TPD, saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri, netralitas. Kalau saya melihat teman-teman penyelenggara pemilu, selama tidak terjadi interaksi dari peserta pemilu, teman-teman akan netralitas. Oh, iya. Jujur, adil, profesional, proporsional, aksesibilitas dibuka, sampai pada perencanaan tahapan pun berjalan sesuai dengan yang sudah dalam timeline, dalam time schedule-nya, dalam tahapan-tahapan yang ditentukan oleh per KPU, per Bawaslu sudah sesuai. Itu. Tapi kalau terjadi sebuah interaksi dari peserta pemilu, maka teman-teman akan tanda petik ada yang terpengaruh kan gitu. Ada yang tetap berpegang teguh pada satu prinsip atribusi yang dimiliki kan gitu. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu itu punya imunitas.
selama dia menjalankan itu, apapun yang dipengaruhi, apapun yang terinteraksi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tidak menjadi masalah. Tidak ada implikasi hukum. Dia punya apa? Imunitas. Itu Mas. Jadi begitu. Nah, kalau kita melihat berapa bulan terakhir atau tahun ini ya Pak ya, kita melihat setelah pemilu salah satu penyelenggara tingkat nasional dipecat oleh DKPP itu kan salah satu bentuk apa ya, pengerian DKPP. Ya. Dan itu berimplikasi beberapa daerah juga kita melihat hari ini DKPP sangat luar biasa sebagai mengerikannya. Sebenarnya ini Pak, ada nggak sih Pak tolak ukur dari DKPP atau DPD mana yang hanya diberi peringatan, mana yang hanya diberi peringatan keras, dan mana yang harus dipecat? Pada batas mana sih Pak sebenarnya? Ya. Hal-hal yang bersifat substantif dari pengaduan dan nantinya menjurus kepada sebuah sanksi, ya, dari pengaduan, pemeriksaan, ujungnya pada sebuah sanksi, itu akan kita lihat. Karena apa? Etik itu kan ucap, sikap, dan tindak. Ya. Ucap, sikap, tindak. Kalau ucapan, sikapnya, tindakannya itu terbukti, pasti itu akan terkena sikap, kena sanksi yang berat. Pasti. Jadi itu kumulatif, A, B, C komplit ya sudah Pasti sanksi ya Pak. pasti sanksi. Terkadang pengaduan hanya bersifat lisan saja. Artinya belum secara real, secara aktual apa yang dilakukan penyelenggara pemilu, banyak kan hanya berupa chatting, berupa apa, itu banyak sekali. Banyak pengaduan banyak. Oh iya. Tapi itu bagian dari sebuah lisan saja, berucapan, belum sikap dan belum tindakan. Sorry, ya tadi sudah disampaikan apa yang terjadi dengan begitu begitu teguhnya DKPP menjaga marwah daripada apa yang disebut pemilu terhadap teman-teman penyelenggara pemilu. Tadi betul memang yang dipecat itu banyak sekali. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Bahkan top leadernya penyelenggara pemilu pun juga dipecat dan lain sebagainya. Apa bisa dibaca kan itu, bisa dilihat kan itu di websitenya. Berada pelanggaran apa? Saya yakin ucap, sikap, tindak terbukti pasti Kena sanksinya sanksi. berat. Jadi sampai ada guyonan di penyelenggara Bawaslu dan KPU. DKPP itu ibarat dengan malaikat penjemput SK kan? Karena banyak penyelenggara dalam konteks hari ini yang mungkin tidak sebanyak sebelumnya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita hanya mendengar peringatan keras terakhir, terus peringatan keras terakhir dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tanya lebih dalam nih Pak, sebagai TPD, pernah nggak sih Pak selama menangani kasus misalkan ada tekanan-tekanan dari pihak laut luar atau pihak-pihak yang bermasalah misalkan? Ya, secara jujur personal DKPP yang ada di pusat itu mempunyai kapasitas dan integritas yang cukup disegani. Begitu juga sampai kepada tataran-tataran di daerah. Bukan berarti saya disegani. Saya banyak relasi, saya banyak hubungan, saya banyak. Tapi pada saat saya memegang satu perkara pengaduan dan pada saat saya mulai membaca dan akan melakukan pemeriksaan, insya Allah dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada intervensi. Saya convert ke teman-teman di pusat, tidak ada intervensi. Ya, bayangkan top leader dari salah satu negara itu menunjukkan bahwa sebenarnya jujur tidak ada intervensi jikalau
DKPP sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu. Oh, gitu. Saya lagi tidak pernah ada intervensi. Jadi murni memang karena kasusnya itu. Ya, Pak? Karena kasusnya. Jadi 3 saya sampaikan. Ucap sikap tindak kalau terbukti sudah ada ampun. Jawa Timur kan juga ada. Iya. Jawa Timur ada. Jawa Timur ada. Apa teguran keras juga sudah ada. Sudah Macam-macam. macam-macam. Ada yang rehabilitasi karena tadi apa? Saya sampaikan tadi. Tidak terbukti ya Pak. Itu ya. Ya. Kalau apa namanya? Kalau pilkada ini kan agak ini Pak, agak lebih dekat ya kontestasi. Kalau pemilu itu kan pilpres sama kepala apa? Sama DPR ya. Kalau pilkada ini kan agak keras di daerah nih bentukannya. Kira-kira ke depan nih setelah pemungutan suara pada tahun 2025 ini kemungkinan apakah akan banyak ya laporan-laporan ke DKPP nih Pak kira-kira nih. Kalau lihat trennya hari ini nih Bapak melihatnya. Per tanggal 16 November ya, posisi PPD itu sudah di rolling, sudah diganti oleh PPD yang baru personalnya. Nah, karena pada tanggal 16 November Pilkada 27 November Sangat dekat ya Pak. pasca sangat dekat. Saya hanya dengar aja info-info juga banyak yang dilakukan pengaduan. Ya misalkan, loh ini kok jadi penyelenggara, padahal tim sukses, bekas tim sukses, bukan apa dan lain. Ada pengurus partai dulunya PAC, loh kok jadi penyelenggara, itu juga diadukan. Tapi sekali lagi, dari identifikasi pengadu yang saya lakukan, itu kadang motivasi mereka itu hanya pure terhadap tegaknya sebuah proses demokratisasi dan demokratis. Ada beberapa, saya pernah meriksa 3. Apa motivasi saudara? Ya biar demokratis saja Pak. Ya. Gitu. Jadi artinya tadi 4 indikator yang saya sampaikan Di awal. tipe motivasi masyarakat tadi. Jadi memang dia melaksanakan haknya sebagai warga negara yang punya pilihan, bisa melaksanakan kewajiban dan bisa mempertanggungjawabkan apa pilihannya. Kalau saya dilihat begitu, saya melihat begitu, loh ini kok ada kejadian seperti ini, maka dia melakukan pengaduan. Murni ya Pak. Dan masih banyak orang. Masih banyak seperti itu juga masih ada. Artinya demokrasi kita sudah lumayan sehat sebenarnya ya Pak ya. Kalau- Lumayan atau sudah sehat? Kalau diukur sekali lagi, kita sih berharap ya, kita berharap sama teman-teman penyelenggara pemilu ke depan itu peserta pemilu itu juga harus profesional, proporsional. 1, harus punya integritas. Harus punya integritas. Iya. Nah, apa namanya? Barangkali berbagi tips nih Pak untuk penyelenggara pemilu, pengalaman sebagai DPD apa sih Pak yang kira-kira harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu biar tidak terkena persoalan kode etik? Tips-tipsnya nih Pak untuk kita semua biar selamat ya. Karena semuanya butuh selamat ya. Iya. Sekarang bukan diperluas ya, memang ada tanggung jawab penyelenggara pemilu termasuk sekretariat itu juga bagian dari penyelenggara. Oh, sekretariat ya. Ya, sekretariat. Maka di dalam memberikan informasi, dalam bersikap, ucap, bersikap dan bertindak sesuaikan dengan tugas dan kewajibannya. Yang paling rentan, yang paling resisten itu adalah teman-teman ad hoc. Oh, resisten. Resisten. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya karena dia langsung berhadapan dan
berinteraksi satu dengan masyarakat, dua dengan peserta pemilu. Kalau dengan komisioner barangkali ada ewo pekewo, ada apa begitu ada. Tapi yang Sungkan paling gitu, resisten, iya, paling resisten itu adalah teman-teman itu. Kesalahan mereka terlimpah kepada komisioner. Oh, bisa jadi ya Pak ya. Ini yang harus ke depan harus diperbarui. Tidak terkecuali komisioner pun juga ada yang melaksanakan. Tapi itu kecil sekali. Yang paling banyak Yang paling bahaya, rawan lah. Iya, resisten sekali. Apresiasi bahwa untuk mereka yang mentor sudah langsung ditangani oleh komisioner kan? Iya ya, bidangnya begitu Pak. Itu Ditangani oleh ya. sering saya baca juga tindakan tegas yang harus disampaikan, yaitu apa? Itu jangan sampai ada implikasi-implikasi yang nantinya bisa menjadi bola salju, Malah merambat ke atas, merambat kena- terus kena dan akhirnya semua. seperti itu. Karena bahaya juga ya Pak ya. Ya, Semua. sekali lagi tim sekretariat juga harus yang suka chatting, yang suka apa itu posting, yang suka ini, yaitu dikurangi lah karena sudah jadi penyelenggara pemilu. Karena pasti dipantau oleh masyarakat ya Pak ya. Pasti banyak kan yang diadukan Gara-gara ini. media sosial. Nah, lagi chatting sama peserta pemilu, terus ada ketemu dengan peserta pemilu, Di foto, di upload, Nah. itu. itu kuncinya 3 ya. Menemui, diajak ketemu atau Iya, bertemu. bertemu. Sama ini. Bertemui, ditemui atau bertemu. Diajak ketemu, menemui atau bertemu kan? Iya, iya, iya. Nah, ini klasifikasinya beda. Bertemu Ada inisiatif. tidak ada masalah, Oh, kalau bertemu nggak apa-apa. nggak masalah. Kalau diajak ketemu, jadi berarti something ini. Ada persoalan gitu ya Pak ya. Apalagi mengajak ketemu. Oh, dia punya inisiatif. Itu sanksinya beda ya Pak ya. Ini yang paling berat kan gitu. Tentu ada ucapan, ada sikap, ada tindak. Loh, kok bisa begitu? Iya. Siapa yang mengajak ketemu? Penyelenggara. Oh. Betul saudara ketemu, betul. Di mana kemantenan? Bertemu kan nggak masalah. Oh, bertemu nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena tidak ada niat ya Pak ya. Iya. Nggak sengaja gitu loh Pak ya. Tapi kalau mengajak ketemu atau diajak ketemu, Oh, itu yang bahaya. bisa Hati-hati Negara menyelenggara. bilang. Nah, itulah yang harus dipegang oleh teman-teman penyelenggara. Dan ini saya sampaikan pada saat, bukan berarti Anda di bagian dari masyarakat kebetulan mendapat tugas, bukan berarti Anda dieliminir. Apa? Untuk bergaul nggak masalah. Iya, iya. Pada saat bergaul, ucap sikap tindak harus berani dan mengatakan tidaklah kalau urusan itu, tidaklah. Nah, ini sikap tindak itulah harus dengan tegas dimiliki oleh seorang penyelenggara. Itu pun kalau ingin selamat ya Pak ya. Kecuali kalau ingin ketemu di KPP. Nah, satu hal, jangan sekali-sekali mana politik. Kedua, perselingkuhan. Oh, hati-hati. Itu yang sudah mana politik, perselingkuhan, itu jangan. Gak ada ampun. Gak ada ampun ya Pak ya. Gak ada yang bisa bela sebenarnya. Gak ada. Gak ada. Apalagi terbukti ya Pak ya. Apalagi perselingkuhan antar penyelenggara. Oh. Udah. Hati-hati. Itulah SK Malaikat pencabut SK. SK-nya itu pasti itu. Sudah dijamin itu pasti. Yang biasanya kalau SK-nya sudah disekolahkan di bank Pak. Sudah dicabut. Bahaya. Yang kadang-kadang perlu untuk bersikap yang ekstra lah. Ekstra hati-hati ya Pak. Ekstra waspada. Jadi ke depan ini kayaknya pasca pilkada kayaknya akan banyak lagi Ya. kasus. Tapi tidak
tidak setajam persoalan yang dihadapi pada saat pilpres dan Masih tajam pilpres Pak ya. itu. Karena kepentingannya banyak ya Pak. Langsung, pilkada kan hanya milih Kepala daerah. kepala daerah sama gubernur aja. Iya, bupati, wali kota juga. Banyak kesalahan-kesalahan yang salah persepsi miss itu karena pilkada kali ini kan tidak linear. Oh iya. Itu yang kadang-kadang teman-teman salah ucap, salah sikap, salah tindak itu di sini. Oleh sebab itu harus dipahami betul terkait dengan model. Apakah ke depan tetap seperti ini modelnya pilkada? Iya. Tidak linear seperti ini. Ini membingungkan masyarakat. Kadang masyarakat tanya, waktu mood jawabnya bagus, Iya. waktu nggak mood ya kita harus paham. Teman-teman kalau pada saat menggarap tahapan ada waktu 36 jam itu masih kurang. Iya. Jangan kan 24 jam. 36 jam. Jadi pada saat bad mood ya itu tadi ucap itu tetap harus terkontrol. Karena bisa jadi karena ucap bisa sampai juga ke meja TPD Itu banyak sekali. Ya. Status media sosial hati-hati, terus kata bapaknya terus salah ucap. Ya. Meskipun bad mood di depan kamera harus ini harus ya, tetap menunjukkan karena mereka profesionalitas. mesti masak. Wah ini nggak profesional, nggak profesional. Ya. Kemarin teman saya tanya dari Jawabnya peserta A jawabnya gini, dari B begini, dia punya bukti, itu bisa dilakukan. Tapi masih mungkin peringatan keras atau Ya peringatan nanti apa? sanksinya aja yang. Tapi Kecuali kan kalau bilang Iya. sanksi ringan, teguran keras sampai pemberhentian apapun kan juga sudah tegur. Sudahlah kalau sudah diperiksa di KPP, apapun itu mesti nervous. Apalagi biasanya Pak media, sporadis bukan mau media ya Pak, tapi biasanya kalau sudah ada komisioner bisa ke KPP itu kan kayaknya sudah bersalah kalau belum diputus ya Pak ya. Apalagi kadang-kadang diberitakan ini diperiksa di KPP, hanya diperiksa sudah dianggap sebagai Dan suatu jangan yang lupa Mas, bersalah. di KPP ini menjaga roh dan marwahnya penyelenggara. Oh, Ke depan lebih adil, jujur, transparan, profesional dan proporsional. Itu yang harus dijaga. Karena disitulah letak orang percaya mungkin ya Pak ya, kalau Betul. pemilu dan pemilihan ini berjalan karena yang ngelola, yang menyelenggarakan ini adalah orang-orang yang profesional, Iya. orang yang proporsional dan orang yang punya integritas. Nah, 13 indikator yang saya sampaikan, kalau nggak salah, tokoh masyarakat, akademisi, dan penyelenggara pemilu, anggota partai juga lagi disurvei sama BRIN. KPP kerja sama BRIN untuk melakukan penelitian. Nanti hasilnya itu akan disampaikan pada Komisi 2 bahwa ini loh sebenarnya kemarin yang terjadi. Kalau BRIN yang melakukan kan kalau di objektif Ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena melakukan penelitian. Mudah-mudahan hasilnya bisa diakomodasi oleh Ketua Komisi 2, Paduka yang mulia itu bisa menjadi masukan yang kemudian ke depan itu akan menjadikan penyelenggara pemilu yang lebih profesional, lebih profesional. harapannya semoga semakin diperkuat ya Pak ya. Diperkuat. Karena wacananya ad hoc sekarang agak bahaya juga. Itu yang Iya. Barangkali itu obrolannya Pak. Barangkali terakhir mungkin pesannya untuk kita semua nih Pak. Apa nih yang bisa atau jangannya lah untuk kita semua karena Bapak kalau beliau ini kan sudah sangat ini berpengalaman. Ya, dari rangkaian tadi mungkin ada satu simpulan ya. Ya. Bagi masyarakat sahabat Bawaslu, teruslah memberikan pengawasan terhadap para penyelenggara pemilu secara jujur juga,
secara profesional juga dan secara proporsional juga. Karena apa? Dengan pengawasan yang bersifat partisipatif, dalam arti masyarakat sahabat Bawaslu juga punya goodwill, juga kemauan yang baik terhadap proses tahapan dan pelaksanaan pemilu agar nantinya goalnya demokratis. Begitu juga terhadap para penyelenggara pemilu, khususnya teman-teman Bawaslu, laksanakan bahwa tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu itu tidak ringan, tetapi posisi sebagai penyelenggara pemilu adalah strategis. Dan jangan strategis dan politis, hilangkan politisnya, tetapi peganglah jabatan penyelenggara pemilu sebagai Bawaslu adalah posisi yang sangat strategis. Itu saya pikir. Ya, makasih quote-nya, kata-katanya yang posisi penyelenggara pemilu katanya strategis dan ini harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat kita semua. Akhirnya dari kami, saya Ahmad Taufiq Aziz, terima kasih. Mohon matur suwun Pak. Sama-sama. Pak Sri. Ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.